Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi bareng saya Andi Slowibo, channel kita yang tercinta nih pemirsa. Kali ini kita datang lagi, kali ini kita gabung lagi. Kali ini saya nemenin lagi di program podcast di channel Teknisi Digital yang ke sekian, ke-18 kalau nggak salah saya. Iya, yang ke-18. Pemirsa, saya mau bacain pertanyaan-pertanyaannya pemirsa yang udah masuk ke channel Teknisi Digital. Ada beberapa pertanyaan, ada banyak banget dan saya pilih random aja ya. Ada dari Dede Ruhyat. Mas mau tanya, saya perbaiki tipe ini, backlight nggak nyala, tegangan ke MOSFET ada. Di video cara memperbaiki power supply Sharp Aquos LC32LE sekian-sekian. Nah, kalau misalnya memperbaiki TV ini, tegangan ke MOSFET ada, terus backlightnya nggak nyala, tegangan ke MOSFET ada. Berapa tegangannya? 300 volt kah? Kalau memang iya, seandainya memang benar bagus MOSFET-nya, berarti bisa kita memvonis backlight-nya rusak atau driver backlight-nya rusak. Tapi sebelum ke backlight, coba saya luruskan dulu ke Dede Ruhyat. Kira-kira di MOSFET itu tegangannya berapa? Apa benar 300 volt lebih? Biasanya sekitar 330-an, 330 volt DC di kaki bentar di kaki source, gate drain source. Di satu kaki, kok saya lupa ya kakinya apa ya, kaki gate drain source, salah satu kakinya itu ada tegangan 300 volt lebih. Kalau memang iya ada tegangan itu, berarti bisa aja MOSFET-nya bagus. Tapi kalau misalnya memperbaiki TV, biasanya nggak semudah itu memvonis komponen itu rusak. Karena tema awal dari apa yang sedang kita lakukan itu kan memperbaiki kerusakan TV. Jadi bisa aja alternatif kerusakan itu bakal muncul. Kadang-kadang kita sering ketipu juga sama MOSFET. MOSFET itu kalau misalnya rusak kadang-kadang kita nggak tahu. Meskipun kita ukur pakai avometer analog, itu kelihatannya sama dengan yang baru hasilnya, tapi bisa aja dia rusak. Lebih bagusnya lagi kalau kita ngukur MOSFET-nya pakai komponen tester, supaya kita benar-benar bisa tahu itu benar-benar MOSFET apa enggak. Biasanya kalau udah rusak dia unknown device atau berubah jadi komponen yang lain, berubah jadi dioda atau berubah jadi resistor, berubah jadi kapasitor seperti itu. Jadi aneh MOSFET itu. Dia nggak bisa juga kadang-kadang diukur pakai avometer. Karena avometer memang nggak punya kapasitas untuk ngukur MOSFET. Kenapa enggak? Karena di dalamnya itu ada dioda dan transistor. Nah, ada dioda dan transistor di dalam MOSFET itu. Ada resistor juga ya. Jadi kalau kita ukur itu bias. Akhirnya avometer itu hanya menunjukkan lampu continuity yang hidup atau nunjukin arah jarum berapa gitu. Tapi itu nggak bisa menjawab pertanyaannya. MOSFET itu dalam keadaan baik atau rusak. Kalau misalnya MOSFET-nya murah, bisa aja Dede Ruhyat atau punya stok MOSFET yang sama, coba diganti deh. Nanti ada perubahan apa enggak. Soalnya lebih mudah mengganti MOSFET daripada kita memperbaiki backlight, gitu ceritanya. Jadi pastikan dulu
MOSFET-nya dalam keadaan baik. Nah, kalau misalnya nanti Dede Ruhyat bener-bener udah mastiin MOSFET-nya itu bagus atau dibeliin yang baru terus diganti tapi masih belum hidup, berarti memang bener ya. Memang bener ada kerusakan di bagian backlight. Bisa aja ada kerusakan di bagian backlight. Nah, kalau misalnya rusak di bagian backlight itu biasanya kita harus ganti IC driver backlight-nya yang ada di belakang PCB, di baliknya maksudnya. Ada di balik PCB itu ada IC driver MOSFET. Nah, IC driver MOSFET itu kalau misalnya kita beli kadang-kadang cocok, kadang-kadang enggak. Gitu. Menurut pengalaman saya, ganti IC driver backlight itu enggak berapa ngaruh ke sembuhnya TV. Jadi mau nggak mau kita harus memodifikasi backlight itu dengan DC to DC boost converter. Jadi 12 volt tegangan output 12 volt dari power supply itu kita masukin ke DC to DC boost converter. Terus kita naikkan tegangannya jadi sekitar 32 volt. Nah, itulah fungsinya untuk menghidupkan lampu backlight. Terus kalau kita pakai cara gitu aja, biasanya kalau misalnya kita pakai cara yang kayak gitu aja, biasanya dia backlightnya bakal nggak bagus karena waktu kita matikan TV, backlightnya tetap hidup. Jadi gimana caranya untuk mematikan lampu backlight saat TV dalam keadaan off atau standby? Nah, nanti ada caranya untuk menjumper salah satu kaki driver backlight ke kaki komponen atau ke kaki IC yang ada di DC to DC boost converter. Nah, kalau misalnya pengen lihat banget gimana step by step cara memperbaikinya, bisa dilihat di playlist cara memperbaiki TV di channel ini. Saya udah ngasih tahu di situ cara memodifikasi lampu backlight menggunakan DC to DC boost converter. Nah, DC to DC boost converter itu harus dibeli dulu rangkaiannya. Kalau misalnya pengen, saya ada DC to DC boost converternya, jadi kalau mau nanti tinggal saya kasih linknya, tinggal bisa diorder pakai marketplace. Moga aja dengan cara itu bisa sembuh ya. Udah ya gitu ya untuk Dede Ruhyat. Semoga bisa membantu. Terus ada lagi dari Ulo-uloan di TV, cara memperbaiki TV tuner Advance ATV 798 FM mati total. Kan kalau cari jalur RCA input gimana untuk yang belum ada port in-nya. Terus sama cari output AV gimana biar bisa connect sama monitor mini. Kalau TV tuner ini outputnya audio, jack RCA audio itu ada yang 3,5 mili itu, yang kecil itu. Nah itu jalur RCA output ya, jalur RCA output. Kalau jalur RCA input itu ya masuk di itu loh, yang ada kabel RCA warna merah, putih sama kuning itu. Ikuti itulah jalur RCA inputnya. Untuk yang belum ada port in-nya ya. Saya belum pernah tahu sih kalau misalnya TV tuner itu nggak ada port in-nya atau nggak ada line in-nya. Saya belum tahu. Kalau dimodifikasi sebetulnya bisa sih, cuman karena jalurnya ini terlalu kecil, jadi kalau dimodifikasi itu kayaknya ragu-ragu saya kalau berhasil. Dan cari line in-nya ya minimal kita harus lihat skemanya dulu. Kalau skemanya ada di internet baru kita bisa tahu. Kalau kita download dulu skemanya terus kita pelajarin, kita bisa tahu nanti kita bakal buat line in LR dan AV-nya di mana. Sama
Kalau misal kita nemuin skemanya di internet, kita juga bisa tahu nanti gimana cara bikin atau modifikasi output AV. Nanti bakal ketemu juga. Jadi sebelum kita ngedapetin skema rangkaiannya, kita nggak bisa untuk memodifikasi itu. Atau kalau misalnya ulo-uloan punya skemanya, bisa dikirim ke saya linknya, bisa dijapri lewat ini aja, lewat Instagram. Karena kirim link di sini nggak saya bolehin ya. Kirim aja ke Instagram, nanti bisa saya coba lihat jalur rangkaiannya atau skemanya itu. Nanti bisa saya tunjukin, bisa saya kasih saran ke ulo-uloan. Kalau saat ini sih saya belum nemuin skemanya di internet. Jadi itu aja deh jawaban saya untuk ulo-uloan di pertanyaan gimana cara memodifikasi supaya TV tuner ini bisa punya line in dan AV out. Terima kasih ya pemirsa udah nonton, udah gabung, udah ikut apa ya? udah ikut nanya-nanya di sini. Udah bersilaturahmi sama saya di sini, sama kami. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan membagikan video ini ke teman-teman kalian yang perangkat elektroniknya rusak, dan semoga bisa diperbaiki dengan baik dan benar dan sembuh seperti sedia kala. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye.